sholat. Ya. Tapi bukan itu. Tujuan sholat bukan itu. Aqimis sholata lidzikri. Kalau kamu sholat, sholatlah untuk mengingat aku. Nah, kepatuhan si hamba, dia sholat hanya untuk mengingat Allah. Itu obat penyakit kolbu nanti, berkaitan dengan kajian ini. Oke. Rahasia sujud. Sujud itu tidak lebih daripada merendahkan ego, karena ego semua manusia itu ada di kepala dia. Ya, ketika dia sujud, jika benar dia sujud, maka egonya akan setara dengan kakinya. Itulah yang membuat kita tidak meninggi kepada siapapun. Oke. Salam, banyak orang lihat salam itu mengartikan Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan sholawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke penyakit-penyakit, Buya. Tadi Buya bilang, kenapa ada orang sholat tidak serius? Karena dia tidak tahu rahasianya. Ini menarik sekali. Pelan-pelan ya Buya, gimana kalau kita mulai dari wudhu dulu lah sebenarnya? Yang simpel-simpel aja. Simpel sekali bahwa salah satu penyakit hati yang dibersihkan melalui wudhu adalah ghaflah, kelalaian. Jadi kata Imam Nawawi, lalai itu adalah hadasnya jiwa. Bagaimana cara membersihkannya? Zahirnya berwudhu, batinnya mengingat Allah, bertobat kepada Allah. Bertobat Allah. Perlu ada doa di situ. Iya, dalam hati saja. Dalam hati, walaupun pakai bahasa ibu. Iya, boleh. Allah kan mengerti semua bahasa. Yang mulai dari wudhu. Yang penting sholatnya jangan pakai bahasa Sunda. Sholatnya tetap pakai bahasa. Oke, rahasia sholat itu sendiri. Karena ada orang bilang sholat itu kewajiban, mari kita gugurkan. Tidak. Ada yang bilang itu kebutuhan, maka mereka harus melakukan. Kurang. Tapi ada perjumpaan kekasih dengan kekasih. Gimana Ya. baik? Allah itu memerintahkan apapun. Itu sebenarnya kemaslahatan hamba. Namun yang diuji, apakah dia kepada Allah itu bertransaksi atau dia sedang interaksi kepatuhan. Oh iya, kepatuhan. Ya. Apakah dia sedang patuh atau dia sedang bertransaksi dengan Tuhan? Allah maunya kita ini patuh. Orang yang disebut patuh itu hamba. Nah, namun banyak orang mengatakan sholat itu kebutuhan. Oke, itu sudah benar tapi separuh. Kenapa saya sebut separuh? Karena nanti ada masa dia nggak merasa butuh dengan sholat, lalu dia nggak sholat. Berarti sholat itu bukan hanya kebutuhan. Kebutuhan itu bahasa Arabnya masih syahwat. Berarti saya ada syahwat dalam sholat saya. Saya ada keperluan kepada Allah lalu saya sholat. Betul ada ayat usta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau minta tolong dengan sabar dan sholat. Ya. Tapi bukan itu. Tujuan sholat bukan itu. Aqimis sholata lidzikri. Kalau kamu sholat, sholatlah untuk mengingat aku. Nah, kepatuhan si hamba, dia sholat hanya untuk mengingat Allah. Itu obat penyakit kolbu nanti, berkaitan dengan kajian ini. Oke. Rahasia sujud. Sujud itu tidak lebih daripada merendahkan ego, karena ego semua manusia itu ada di kepala dia. Ya, ketika dia sujud, jika benar dia sujud, maka egonya akan setara dengan kakinya. Itulah yang membuat kita tidak meninggi kepada siapapun. Oke. Salam, banyak orang lihat salam itu mengartikan melihat malaikat di kanan kiri. Ada yang mengartikan lihat tetanggamu kanan kiri sandang papan apakah sudah terpenuhi. Apa rahasia salam? Itu mungkin barangkali hikmah salam. Hikmah salam. Tujuan salam itu, assalam itu ismun min asma'illah. Assalam itu nama Allah, yang berarti
terbebas dari aib, ya, dan menutupi dari semua keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, kesusahan-kesusahan. Maka orang yang menebar salam, dia tidak hanya menebar senyum, tapi juga berbagi apa yang dia bisa berbagi. Ya. Terakhir di bab sholat ini, rahasia doa setelah sholat. Ada orang main pergi aja. Saya sekarang malah buruk nih Buya. Saya memandang orang yang sholatnya baik itu setelah sholat. Iya, ya. Dalam hadis yang hasan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar disebutkan bahwa salah satu tempat atau waktu yang mustajab adalah ba'da kulli maktubah. Jadi Nabi SAW mengajarkan berdoa setelah selesai sholat, sholat wajib. Ya. Itu sangat dianjurkan, namun perdebatannya adalah apakah sendiri-sendiri atau berjamaah. Nah, itu kembali ke persoalan fikih, kita tidak akan masuk ke sana. Jadi doa masuk ke bab permintaan atau memuji Allah. Yang pasti doa mukhul ibadah. Doa itu otak atau inti dari ibadah. Ibadah itu penghambaan diri yang total kepada Allah. Maka di saat saya beribadah, saya sedang menjadi hamba. Saya sedang memerankan sebagai hamba. Jelas ya, Rumi Cafe dan juga teman-teman yang mau belajar Islam, yang belum berislam, bahwa sebenarnya dalam sholat itu tidak ada membuat mereka tuh jadi angkuh, sombong, dan lain-lain. Tapi gimana ya Bu ya, orang yang selalu sholat di dalam masjid, pergi ke masjid 5 waktu, dia lalu merasa jauh lebih baik ibadahnya daripada orang yang tidak melakukan hal itu. Nah, itu yang disebut orang-orang yang gugur di tengah jalan. Nah, ini kita boleh masuk dulu. Ya. Ya kenapa Bu ya? Kan nggak ada babnya tadi Bu ya ceritakan bahwa dia harus lebih baik merasa. Berarti dia gagal menjadi hamba. Karena orang yang sudah sujud itu sudah nggak sibuk lagi dengan aib orang lain. Aib orang ya. Ya, saya tidak akan sempat lagi membicarakan kelemahan orang lain kalau sudah ruku dan sujud. Oke.